Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pada siang hari ini, siang menjelang sore, akan kita simak bersama-sama sebuah pengajaran, sebuah diskusi yang penuh hikmah, insya Allah, di Zoom ISDN Media ini, Zoom yang rumah kita bersama, tempat kita, Zoom yang sebagai wadah untuk berdiskusi dan berdebat secara sehat tanpa hujat, secara santun dan santai. Jadi marilah kita sama-sama menjaga kenyamanan, menjaga ketentraman Zoom kita ini. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengikuti semua aturan yang ada di sini, ya, menyimak diskusi dengan tertib, dengan tenang, dan kalaupun berkomentar di live chat Zoom itu berkomentar dengan bijak, dengan santun tanpa menghujat dari golongan manapun. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar aturan, tetap kita akan memberi peringatan lalu kita tindak seperti itu. Nah, jadi kami memohon pada partisipan semua, mari kita ciptakan diskusi interaktif ini akan menjadi sebuah diskusi yang solutif, komunikatif, dan edukatif, sehingga kita benar-benar bisa menarik sebuah hikmah, sebuah pelajaran, sebuah pengetahuan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan agama kita masing-masing, sehingga kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk diskusi pada malam hari ini akan dibawakan oleh saudara saya, Bang Farhan. Tanpa panjang lebar akan saya serahkan kepada Bang Farhan cara diskusi pada siang hari ini. Tapi sebelum itu saya minta pada partisipan sekali lagi yang tidak berkepentingan mohon untuk mute atau close mic, karena selama jalannya diskusi kami dari pihak penyelenggara itu akan melakukan close mic atau mute bagi partisipan yang belum close mic. Demikian. Silakan Bang Farhan, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Yogi, Amir dari SDN. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para Iwan Filah, kita kembali hadir di diskusi sehat tanpa hujat di Room ISDN, tempat diskusi yang sehat tanpa hujatan. Kali ini kita akan menampilkan sebuah topik yang saya pikir adalah sangat menarik karena sedikit berhubungan dengan saintifik, yaitu tentang alam semesta, penciptaan alam semesta menurut Al-Quran dan Bible. Kali ini diskusi akan diwakili oleh dua pihak. Narasumber dari Kristen, saya perkenalkan dulu Pak Wahyu Ilahi. Selamat siang Pak Wahyu Ilahi. Salam untuk teman-teman, sehat selalu, tetap prokes. Oke, terima kasih Pak Wahyu Ilahi. Yang kedua dari narasumber Islam yaitu Pak Ali Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Oke, terima kasih telah hadir dan bersedia menjadi narasumber di ISDN Media Channel. Kali ini peraturannya adalah opening statement, yaitu sekitar 5 menit. Sesi kedua yaitu tanya jawab, bertanyanya 1 menit dan menjawabnya selama 5 menit. Yang ketiga sesi battle selama 15 menit. Jadi dalam sesi battle ini 15 menit waktunya. Yang keempat closing statement, setelah itu partisipan boleh bertanya. Nah, saat ini kita akan mengadakan opening statement. Yang pertama, peraturannya adalah 1, tidak boleh menghujat. Yang kedua, dilarang personal attack. Yang ketiga, tidak mengeluarkan kata-kata hujatan atau yang berkonotasi negatif atau kata-kata yang binatang, ya. Sebagai opening statement pertama, sebagai tuan rumah, silakan untuk Bang Ali Said memaparkan opening statement dalam topik penciptaan alam semesta menurut Al-Quran dan Bible. Waktu 5 menit, karena waktunya nanti saya di timer di handphone saya, jadi nggak tampil di layar.
Silakan Bang Ali Said, waktu mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu. Kali ini tema kita adalah membicarakan mengenai penciptaan alam semesta. Di opening statement ini saya menyatakan bahwa dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kemudian dilanjutkan lagi, allazina yazkurunallah qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dari sini Allah menyuruh kita untuk memikirkan alam ini. Karena dengan memikirkan alam ini, maka kita akan mengetahui keberadaan Allah tersebut. Baik, saya lanjutkan. Dahulu kala, posisi rasi bintang digunakan sebagai untuk meramal nasib. Ya, saat ini juga masih dikenal ilmu tersebut dengan ilmu astrologi. Namun Al-Quran memberi jawaban yang berbeda terhadap penggunaan rasi bintang tersebut dan bertentangan sama sekali dengan ilmu pengetahuan pada saat itu. Hadirnya Al-Quran menyebabkan berubahnya ilmu astrologi menjadi astronomi. Dalam Al-Quran disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa. Ayat tersebut terdapat pada Yunus ayat 3 yang berbunyi, saya bacakan Indonesianya saja. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Sekali lagi kita disuruh mengambil pelajaran. Nah, entah kebetulan atau tidak, menurut para ahli, proses pembentukan bumi ini juga terjadi 6 masa begitu, atau 6 periode. Ya, periode-periode tersebut sudah habis pemerahan? Periode-periode, oke, saya lanjutkan ya. Periode-periode tersebut, masih lama. Ya, periode-periode tersebut antara lain adalah, ini menurut penelitian para ahli, yang pertama ada Azoikum, masa planet bumi ini dan planet lainnya masih berbentuk bola panas, ya. Kemudian ada masa Archeozoikum, masa dia mengeras menjadi kerak bumi gitu, memadat begitu ya. Kemudian ada masa Protozoikum, zaman adanya makhluk pertama di bumi. Kemudian ada masa Paleozoikum, masa muncul makhluk bersel satu dan hewan bertulang punggung. Masa Mesozoikum atau zaman tumbuhan amfibi dan reptil mulai muncul. Kemudian masa Cenozoikum, masa hilangnya reptil-reptil besar ya, atau mungkin ya kalau kita lihat di penelitian ada dinosaurus gitu. Nah, jadi entah kebetulan entah tidak begitu ya. Apa yang dipaparkan Al-Quran ini berbarengan dengan ilmu pengetahuan begitu, tidak bertentangan sama sekali. Kemudian saya lanjut. Berdasarkan analisis astronomi dan kosmologi, alam semesta terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang. Ya, jadi ada sebuah great supernova yang besar dahulu yang membentuk alam semesta ini. Begitu. Nah, teori ini juga secara kebetulan terdapat di dalam Al-Quran begitu ya. Nah, dan yang termaktub di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Nah, dari ayat ini kita sudah dapat gambaran ya bahwa semua ini adalah dulunya satu. Kemudian Allah memisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ya, berarti kebenaran Al-Quran dibuktikan juga sekali lagi oleh ilmu pengetahuan yang ada, gitu ya. Nah, kenapa bisa teori Big Bang ini yang dijadikan sebagai teori alam semesta? Ya, saya sekedar berbagi ya.
Menurut hasil pengamatan bintang NASA, didapati bahwa setiap bintang yang menjauhi bumi akan memancarkan cahaya kemerahan. Sedangkan objek yang mendekati bumi akan memancarkan cahaya kebiruan. Dari hasil pengamatan bintang di galaksi, didapat bahwa semua bintang itu kebanyakan memancarkan cahaya kemerahan ya. Jadi, didapat kesimpulan gambaran bahwa bintang itu semakin menjauh. Oke, terima Ya. kasih Pak Ali Said. Mohon Ya, maaf baik. waktu Anda sudah habis, jadi mohon maaf sekali. Ya, Oke, tadi adalah opening statement dari Bang Ali Said, sangat mantap, dikaitkan dengan ayat suci Al-Quran dan saintifik penciptaan alam semesta menurut teori Big Bang dan teori purbakala, makhluk purbakala. Oke, yang kedua yang akan melakukan opening statement adalah dari pihak Kristen yang diwakili oleh Pak Wahyu Ilahi, sahabat saya juga. Silakan Pak Wahyu Ilahi, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, salam saudaraku, salam damai, salam sehat untuk kita semua. Baik, saudaraku yang terkasih, bahwa saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya bumi, penciptaan bumi. Tentunya karena kami ini bersumber pada data, pada Alkitab yang memang itu menjadi rujukan kami, yaitu Taurat ya, yang ditulis oleh Musa, maka kami tetap menggunakan itu karena kami meyakini bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah kebenaran, dan itu kami tidak mencuri, kami tidak mengambil alih, tetapi kami hanya meneruskan ajaran yang terjadi. Artinya bahwa konsep atau penciptaan Allah tentang langit dan bumi itu sesuai dengan yang tertulis di ajaran-ajaran yang sudah ada. Ya. Baik, bahwa pada mulanya Allah menciptakan bumi, ya, bumi itu belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Itulah proses yang pertama. Dan di sini ada narasi, ada kata hari ya, hari pertama ya. Kemudian mungkin saya bacakan lebih lanjut. Berfirman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah berfirman bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya, di dalam kata hari ini tentunya kita harus mempelajari maksud dan tujuan dari ayat ini ya. Hari di dalam ketentuan di bahasa aslinya atau bahasa Ibrani dari kitab ini berbicara tertulis yom, yaitu yom itu bermakna bukan hari 24 jam, pagi sampai sore itu 12 jam, terus malam sampai pagi lagi itu 24 jam. Yom di sini lebih bermakna pada waktu atau masa. Jadi ketika berbicara hari itu berbicara masanya Tuhan atau harinya Tuhan, bukan hari manusia, bukan hari yang sudah kita sepakati secara internasional sekarang ini. Jadi disitulah proses Tuhan menciptakan. Dan di ayat selanjutnya itu jelas sekali bagaimana kita melihat Allah menciptakan alam semesta beserta cakrawalanya. Nah, di situ juga dikatakan jadilah terang, ya. Terang itu pada masa penciptaan itu tidak berbicara pada cakrawala, tapi terang itu berbicara keadaan. Maka di ayat selanjutnya, maka Allah menciptakan, kalau di ayat 6, berfirman Allah jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air dari air, kan begitu ya. Maka Allah menciptakan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Itu yang bisa saya sampaikan supaya untuk mempermudah pembukaan saya, supaya waktu ini menjadi lebih banyak untuk kita saling berinteraktif, tanya jawab. Demikian Bang Farhan, terima kasih. Masih ada 1 menit, mau dimanfaatkan? Enggak usah, lanjut aja Bang Farhan. Oke, terima kasih Pak Wahyu, opening statement yang sangat luar biasa juga. Oke, sesi pertama sudah kita lewati, yaitu opening statement dari kedua belah pihak.
Setelah ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab karena tadi yang mulai adalah Ali Syahid. Sekarang yang pertama adalah dari Pak Wahyu ya untuk bertanya. Waktu untuk bertanya adalah 1 menit ya. Silakan Pak Wahyu, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, Bang Farhan, terima kasih waktu yang diberikan. Tadi saudaraku yang terkasih, Bang Ali menjelaskan bahwa segala sesuatu itu Allah yang menciptakan, kan begitu. Nah, di situ saya tidak melihat bagaimana Allah menciptakan hari-hari bumi secara runtut ya. Dan kemudian dari data sejarah sumber mana ya narasi Allah menciptakan itu diambil dari kitab apa, kan begitu, menurut keyakinan Bang Ali atau menurut Al-Quran, kan begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Pertanyaannya sangat singkat dan saya harap untuk Bang Ali bisa mengerti, memahami. Silakan waktu Anda 5 menit Bang Ali Said untuk menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab ya. Sebenarnya dari opening statement tadi, saya sudah memakai ayat Al-Quran. Begitu. Berarti sumber yang saya ambil untuk penciptaan alam semesta ini adalah Al-Quran. Sebagaimana yang saya sebutkan di Ali Imran 190 dan 191 tadi, Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang berakal. Dari sini kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah itu yang menciptakannya. Dari surat Ali Imran tadi, kalau misalnya Pak Wahyu tadi mendengarkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengenai yang 6 masa, itu kan ada di ayat Inna rabbikumullah allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittatin ayamin summas tawa ala ars, ya. Jadi sesungguhnya Tuhanmu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, masalah runtutannya itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Allah menyuruh kami untuk berpikir. Jadi dari hasil pemikiran-pemikiran ini, di mana terdapat teori mengenai masa-masa pembentukan kerak bumi panas, peledakan Big Bang tadi, maka didapatlah proses 6 masa itu sebenarnya seperti apa. Jadi itu saja jawaban saya Pak Farhan ya. Sumbernya Al-Quran. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Masih ada 2 menit 40 detik, nggak dimanfaatkan? Sudah? Oh iya, saya rasa karena pertanyaannya sudah sebenarnya saya jelaskan di opening statement, jadi tidak perlu lama-lama menjawabnya Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Ali Said. Jawabannya sudah sudah singkat padat ya. Oke, sekarang giliran Pak Ali Said untuk mulai bertanya kepada Pak Wahyu Ilahi. Waktu Anda 1 menit. Silakan dipergunakan waktunya. Waktu akan mulai berjalan ketika Pak Ali Said mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi begini. Berdasarkan paparan yang dipaparkan oleh Pak Wahyu Ilahi, saya tadi mendengar bahwa Allah itu menciptakan gelap dan terang sehingga terjadi siang dan malam. Kurang lebih seperti itu ya yang saya dengar begitu. Nah, di sini saya tidak melihat sumber cahaya. Bagaimana gelap dan terang itu bisa ada tanpa ada sumber cahayanya? Itu pertanyaan saya Pak Farhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ali Said pertanyaannya ya. Silakan Pak Wahyu. Waktu Anda 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Bang Ali Said. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik ya. Jadi berbicara terang tadi juga sudah saya sampaikan. Sebelum cakrawala itu diciptakan di ayat ke berapa tadi ya? Ayat ke-6 ya. Di situ jelas saya katakan bahwa terang itu adalah keadaan ya, keadaan yang memang Tuhan buat ya, tetapi terang itu tidak bersumber dari cakrawala. Makanya di ayat yang ke-6 berfirmanlah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air ya, cakrawala ini. Terus kemudian Allah menciptakan cakrawala yang ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah
menamai cakrawala itu langit ya, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadi memang terang yang di ayat yang pertama itu adalah keadaan. Jadi memang di situ dikatakan bahwa cakrawala baru akan terbentuk nanti untuk dipersiapkan menjadi kehidupan atau sumber kehidupan bagi umat manusia. Begitu, Bang Ali. Masih banyak waktunya Pak Wahyu, masih ada 3 menit 40 detik. Mau dimanfaatkan atau sudah cukup? Masih berapa menit lagi? 3 menit 40 detik. Oh, 22 masih, ya. detik. Ya, kemudian di situ juga dikatakan cakrawala itu berbicara tata surya kita, ya. Nanti terjadi matahari, bulan, nah itu menjadi salah satu karya cipta dari Bapa, dari Allah, ya, tentang sistem atau planet kita, ya, sistem planet kita antara matahari, bumi, dan planet-planet berikutnya. Jadi cakrawala yang dimaksud nanti Tuhan menciptakan itu adalah cakrawala yang untuk kebutuhan manusia. Oleh karena itu, bagaimana Allah begitu rinci sebelum menciptakan manusia, dia sudah mempersiapkan dan Allah mengerti apa yang menjadi kebutuhan manusia. Itulah Tuhan di ayat yang ke-4, 5, 6 itu Allah dengan detail menciptakan bagaimana nanti cakrawala itu akan membantu kehidupan manusia. Terima kasih Bang Farhan. Demikian penjelasan saya. Oke, terima kasih. Waktu masih 1 menit 40 tapi tidak digunakan. Oke, terima kasih Pak Wahyu jawabannya. Oke, sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, kembali saya mengingatkan bahwa acara ini dilakukan di Zoom ISDN Channel, tempat diskusi sehat tanpa hujat, ya. Dan acara ini juga disiarkan langsung di channel yang berafiliasi dengan Zoom ISDN Channel, yaitu channel resmi kami, yaitu ISDN Studio Channel, Farhan Farluk Channel, Nyom Nyom Channel, Ngaji Metal Channel, Muslim Bersaudara 01 Channel, Ngaji Metal Channel, Yayi Haidar Aqua Channel, Sahabat TV Channel, dan Penegak Islam. Tapi Penegak Islam siang ini kayaknya nggak live streaming dia. Terima kasih kepada para Iwan Villa. Silakan untuk subscribe, like, dan komen di channel-channel di atas. Yang belum subscribe di channel-channel di atas, silakan subscribe karena subscribe gratis, ya. Dan niatkan ketika memencet jari Anda, niatkan untuk mendukung dakwah dari kami yang di dalam dunia debat lintas agama. Oke, yang selanjutnya adalah Pak Wahyu untuk bertanya kepada pihak Muslim, yaitu Bang Ali Said. Waktu Anda 1 menit, Pak Wahyu. Waktu akan mulai berjalan ketika Pak Wahyu mulai berbicara. Silakan. Ya, Bang Farhan, tadi pertanyaan saya sebenarnya simpel referensi atau sumber dari kitab apa, ya. Memang kitab Al-Quran kan begitu, ya. Saya mendengar baik. Maksud saya, pertanyaan saya bahwa kita melihat di dalam proses penciptaan itu, bumi dan langit itu, dan ada penciptaan manusia, Adam dan Hawa, kan begitu. Maksud saya, di dalam Alkitab, di dalam sumber asli, ya, sumber yang tertua, Adam dan Hawa itu kan berada di Alkitab, ya, di Perjanjian Lama atau di Taurat, ya. Maka pertanyaan saya sederhana, Islam atau Al-Quran itu kan muncul di abad ke-8, ya, kurang lebih, ya, tertata baik, ya, dibukukan itu abad ke-8 sampai abad 15. Mohon maaf jika saya salah, ya. Makanya pertanyaan saya, data mana yang Anda bisa bawa? Karena di dalam mohon maaf Pak Wahyu, habis, waktu ya? Anda habis. Iya, habis. Nggak apa-apa. Oke, tapi tertangkap mungkin oleh Pak ini, ya, data yang digunakan Al-Quranul Karim. Saya revisi sedikit untuk ini bahwa abad ke-7 Pak, untuk Al-Quran di ini, ya, di mushaf kan, ya. Oke, terima kasih kepada Pak Wahyu dan beda silakan. Dikit, ya. Beda dikit. 100 tahun Pak, 1 abad. Terima kasih kepada Pak Wahyu yang sudah bertanya kepada Bang Ali Said. Silakan Bang Ali Said, mungkin sudah menangkap pertanyaan dari Pak Wahyu. Waktu 5 menit untuk Anda
Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan Bang Said. Ya, terima kasih Bang Farhan. Baiklah, sebelum menjawab pertanyaannya Pak Wahyu, saya mau menanggapi respon jawaban dari Pak Wahyu atas pertanyaan saya dulu ya. Jadi tadi Pak Wahyu mengatakan bahwa gelap dan terang itu adalah cakrawala tanpa sumber cahayanya, gitu ya. Sementara pada paparan sebelumnya dikatakan siang dan malam, sore juga terjadi karena hal itu, gitu. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan pengetahuan yang kita terima ya, di mana siang dan malam itu terjadi karena rotasi bumi. Nah, bagaimana ini paparan Bapak tadi bisa bertentangan dengan hal yang diketahui oleh dan sudah diperiksa dan sudah dibuktikan oleh pengetahuan umum, gitu ya. Nah, artinya keadaan terang yang disebutkan oleh Pak Wahyu ini masih belum jelas, begitu. Terangnya terang seperti apa, begitu. Kalau dibilang terang secara rohani, tidak mungkin, saat itu manusia belum ada. Yang bisa saya bayangkan saat ini adalah ya terang karena ada sumber cahaya, begitu. Karena bisa terang karena ada cahayanya, tidak mungkin tidak ada sumbernya bisa terang begitu, gitu kan. Nah, kalau memang patokannya iman, ya berarti memang paparannya Pak Wahyu yang barusan tidak memandang sisi ilmu pengetahuan, begitu. Nah, ini kesimpulan sementara Pak Wahyu ya. Kalau memang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, begitu ya, berarti kalau sudah merunut pada paparan Bapak tadi, ya kita tidak perlu sekolah lagi kalau begitu. Tidak perlu belajar fisika lagi, begitu. Cukup percaya dan iman kepada kitab saja, begitu ya. Nah, sementara ini bertentangan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran memang menyuruh kita berpikir. Nah, saya jawab pertanyaan Pak Wahyu mengenai Adam dan Hawa tadi ya. Menurut saya sangat tidak sportif kalau pertanyaannya adalah dari sumber mana, begitu. Seakan-akan Al-Quran itu menciplak kitab lain, gitu. Sementara menurut iman muslim itu Al-Quran itu diturunkan berdasarkan wahyu. Jadi keterangan di dalamnya tidak ada mengambil dari kitab lain. Menurut saya seperti itu, dan apa yang saya pelajari juga seperti itu, gitu. Nah, kalau memang ada tuduhan bahwa Al-Quran itu menciplak kitab lain, gitu, atau mengambil referensi dari kitab lain, tuduhan itu bisa dibantah ya, kalaupun memang ada persepsi seperti itu. Tapi kalau menurut saya, ya karena saya mengutip dari Al-Quran, ya Al-Quran itu sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kitab-kitab lainnya. Jadi itu jawaban saya Pak Wahyu Ilahi. Saya kembalikan ke moderator Bang Farhan. Silakan Bang. Waktu masih ada 2 menit 30 detik, mau dimanfaatkan? Saya kira cukup Bang ya. Oke, terima kasih Bang Ali Said ya. Pertanyaan yang kedua sudah dijawab dengan baik oleh Bang Ali Said. Oke, sekarang giliran Bang Ali Said untuk bertanya kepada Pak Wahyu Ilahi. 1 menit meluncur ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, jadi begini ya. Mengenai paparan penciptaan alam semesta, dari tadi saya hanya mendengar sebuah klaim, gitu ya. Klaim tanpa ada proses penciptaannya yang detail, gitu ya. Karena tadi Pak Wahyu bilang di Alkitab itu detail, gitu. Detail mengenai penciptaan bumi ini, ya saya ingin belajar, begitu, bagaimana detailnya penjelasan penciptaan bumi ini di Alkitab, gitu. Pertanyaan saya adalah Pak Farhan kepada Pak Wahyu Ilahi. Saya ingin bukan pertanyaan sih ya. Ya sebetulnya pertanyaan sih, bisa dibilang pertanyaan. Saya ingin tahu prosesnya di Alkitab itu seperti apa, gitu. Mulai dari hari pertama, hari kedua, begitu ya, hari ketiga, gitu. Yang saya dapat tadi cuma 6 periode saja, begitu ya. Kalau Pak Wahyu tadi mengartikan hari itu bukan hari 24 jam ya, tapi periode, gitu. Tapi saya belum lihat detailnya. Itu pertanyaan saya Bang Farhan kepada Pak Wahyu Ilahi. Silakan Bang Farhan. Oke, terima kasih pas waktunya di 1 menit ya. Silakan Pak Wahyu menjawab pertanyaan dari Bang Farhan. Ya, Ali Said. Oh, sebentar Pak Wahyu, belum ini sebentar. Belum ya. Mas betul sabar. Oke, Anda mulai begitu. Oh, masih muda. Silakan Pak Wahyu, waktu akan berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Silakan Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Silakan. Halo Bang Farhan, dengar nggak suara saya Bang? Tadi sempat hilang Pak. Waktunya saya reset lagi Pak. Silakan Pak. Mulai sekarang Pak. Silakan. Banyak bookingan ke saya, bingung saya nih. Oke. Silakan. Oke.
Eh, baik, saudaraku yang terkasih, ya. Jadi kalau ingin detailnya jelas sekali ya, masa penciptaan tempat ya di Kejadian 1, 2, dan 3 itu jelas bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atasnya, di atas permukaan air. Berfirman-Nya Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi berbicara terang itu berbicara bagaimana Tuhan menunjukkan Almighty-nya, kuasanya Dia. Jadi terang itu adalah keadaan di mana Tuhan berfirman, ya, berfirman, jadilah terang. Bukan terang yang bersumber dari cakrawala. Makanya di penciptaan berikutnya Tuhan mulai menciptakan cakrawala. Terus tadi pertanyaan yang kedua saya jadi lupa, Bang Said. Coba di riset lagi, Bang Ali. Silakan, Bang. Ya. Jadi itu kalau memang ya proses penciptaan yang dipaparkan oleh Pak Wahyu ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan begitu. Ya, kalau begitu menurut saya ini sementara ya Pak ya. Kita nggak perlu sekolah lagi begitu. Nah, apakah benar? Cuma diimani saja begitu, itu Pak. Oh, tidak. Ya. Oke, terima kasih. Tentunya, silakan. Ya, tentunya sebentar udah ya. Tentunya bahwa kita diajari untuk berpikir dan menggunakan logika. Ya, karena apa? Segala sesuatu yang sudah jadi, di situ kita untuk melihat bagaimana kekuasaan Tuhan, keesaan Tuhan, Almighty-nya Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu di ayat-ayat berikutnya, bagaimana manusia harus kemudian merawat bumi, manusia harus menjaga bumi, dan manusia harus mengupayakan hidupnya. Berbicara proses analisis seperti paparan Bang Ali tadi, panas bumi, mengerak, itu adalah cara manusia untuk mengenal bagaimana bumi ini bisa ada. Proses di dalam bumi itu ada apa saja, ada intisari apa saja yang bisa untuk kehidupan manusia. Jadi akal itu digunakan ketika yang mau diteliti, yang mau dijadikan sumber pengetahuan itu sudah ada dulu. Jadi memang pengetahuan manusia tidak bisa mengenali apa-apa kalau sumber source-nya itu belum ada. Makanya antariksa diciptakan supaya manusia bisa meneliti, bisa berpikir, bisa melihat bahwa kekuasaan Tuhan itu ada, dan bagaimana cara manusia untuk ada di antariksa terbukti manusia menggunakan akal bisa ke atas. Bagaimana di dalam bumi ini ada sumber-sumber kehidupan untuk kemaslahatan manusia, maka manusia berpikir bagaimana menggali sumber-sumber daya yang ada di bumi. Jadi Tuhan menyediakan semuanya ada dulu, kemudian manusia digunakan akalnya, manusia diberikan akal untuk menggali potensi yang ada di dalam bumi dan di antariksa. Terutama di langit, bagaimana pengganti matahari itu, pengganti panas itu bagaimana diciptakan solar, ya, ilmu solar tentang pemanasan, bagaimana panas itu bisa disalurkan menjadi energi listrik. Demikian Bang Ali. Jadi otak manusia tetap digunakan karena memang sumbernya sudah ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyu jawaban atas pertanyaan Bang Ali. Ini tadi adalah pertanyaan kedua. Sekarang Pak Wahyu pertanyaan ketiga kepada Bang Ali Said. Semoga para Ivan Villa, para narasumber bisa lebih banyak menampilkan ayat ya, karena share screen kami sediakan ya, bukan hanya dibaca tapi bisa di share screen karena bisa menjadi pembelajaran bagi yang Ivan Villa yang di partisipan Zoom maupun di live chat. Oke, sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga Pak Wahyu kepada Bang Ali Said. Waktu 1 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Pak Wahyu mulai berbicara. Silakan. Ya, baik Bang Ali, jadi saya bertanya tidak menuduh ya, namanya bertanya kan bagaimana saya ingin menggali informasi di dalam pemahaman Bang Ali. Makanya di dalam penciptaan itu Allah menyediakan kan di dalam yang saya uraikan tadi masa penciptaan tempat ya. Kemudian di situ masa Tuhan mengisi. Di dalam mengisi itu bumi itu akan dikuasai oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu saya tanyakan bagaimana Adam dan Hawa ini ada menurut perspektif Islam, diambil dari sumber mana? Itu
Bang, yang ingin saya tanyakan lebih detail lagi, sekali lagi saya tanyakan itu supaya saya bisa menarik garis lurus ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Waktu digunakan dengan cukup baik. Silakan Bang Ali Said untuk menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu. 5 menit waktu Anda. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Bang Farhan. Bang Farhan, saya nggak tahu caranya share screen, Bang Farhan. Bisa buka Al-Hijr ayat 26 nggak? Oke, saya bantu buka Al-Hijr berapa? Waktu Ayat saya 26. pause dulu. Al-Hijr ayat 26 ya. Oke, sebentar. Ini saya merangkap semua nih hari ini nih. Moderator, timer, share screen. Nggak malu Bang ya, saya Zoom belum paham gitu. Mantap pokoknya hari ini. Oke, sebentar. Aduh, sinyalnya juga. Oke, udah muncul tinggal share. Ya, Al-Hijr ayat 26. Al-Hijr 26. Ya. Oke, silakan Bang Said, sudah muncul di layar. Waktu saya jalankan kembali, silakan. Oke, siap ya. Jadi begini ya, di Al-Hijr ayat 26 ini dikatakan bahwa walaqad khalaqnal insana min solimin hamim masnun ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ya, karena manusia yang pertama itu Adam ya, dalam kurungnya Adam. Dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk ya. Jadi sumber yang saya pakai untuk mengenai Adam dan Hawa itu adalah Al-Quran dan ayat ini. Itu jawaban saya mengenai pertanyaannya Pak Wahyu Ilahi ya. Silakan tutup kembali Pak. Ya. Oke. Oke, jadi mengenai Adam dan Hawa itu ya diciptakan dari tanah, dari lumpur. Itu prosesnya di Al-Quran ya. Kalau secara ilmu pengetahuan ini belum ada yang jelas. Ada yang bilang dari teori evolusi begitu kan. Nah, tapi ini belum bisa diambil acuan begitu. Makanya Al-Qur'an terus menyuruh kita berpikir bagaimana manusia ini bisa diciptakan begitu. Jadi tidak ada sumber referensi lain, hanya Al-Qur'an saja. Apa yang diterangkan di Al-Qur'an itulah dia yang saya percayai Pak Wahyu. Nah, jadi begini Pak Wahyu ya. Saya jujur penjelasan Pak Wahyu belum bisa saya tangkap secara utuh ya, mengenai apa yang saya pertanyakan. Jadi saya rasa saya sudah menjawab sumbernya apa, sumbernya Al-Quran dan proses manusianya gimana, sudah saya terangkan di Al-Hijr tadi. Dan inilah jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan Pak Wahyu tadi. Saya kembalikan ke moderator, silakan Pak Bang Farhan. Oke, terima kasih Bang Ali Said jawabannya ya, menampilkan surat Al-Hijr ayat 26 ya. Semoga bisa diterima oleh Pak Wahyu. Oke, masing-masing peserta sudah bertanya. Oh, belum. Pak Wahyu sudah 3 kali, tapi Bang Ali Said bertanya baru 2 kali. Sebelum saya lanjutkan, kembali saya ingatkan kepada para Iman Villa, baik di partisipan Zoom maupun di live chat channel masing-masing. Diskusi kali ini dilaksanakan di Zoom ISDN Studio Channel dan berafiliasi disiarkan secara langsung di channel-channel seperti berikut ini. 1. ISDN Studio Channel. 2. Farhan Farluk Channel. 3. Nyom Nyom Channel. 4. Ngaji Metal Channel. 5. Muslim Bersaudara 01 Channel. 6. Yayi Haidar Aqua Channel. Yang 7. Sahabat TV Channel. Semoga kalian yang belum subscribe di channel-channel yang saya sebutkan tadi, silakan untuk subscribe. Karena subscribe gratis dan niatkan untuk membantu dakwah kami dalam debat lintas agama. Oke, sekarang Bang Ali Said, pertanyaan yang ketiga buat Anda ditujukan kepada Pak Wahyu. Waktu 1 menit akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih moderator Bang Farhan. Ya, karena pertanyaan saya tadi yang mengenai penjelasan detail penciptaan bumi itu belum detail dijawab oleh Pak Wahyu gitu ya. Jadi saya bertanya kali ini saya langsung saja begitu ya. Saya mendapat sumber ini bahwa pada hari ketiga ya di Bible itu pada Kejadian 1:9-13 hari ketiga Tuhan menciptakan daratan yang meliputi benua, pulau dan gunung-gunung. Di hari yang sama Tuhan juga menciptakan lautan dan juga tumbuh-tumbuhan.
Kemudian pada hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda langit, yakni matahari, bulan, dan bintang. Ya. Jadi pertanyaan saya, sebetulnya ini pertanyaan klasik ini Pak Wahyu ya. Jika memang Pak Wahyu menganggap bahwa periode pada masa penciptaan itu adalah bukan hari 24 jam gitu. Bagaimana tumbuhan-tumbuhan yang diciptakan pada hari ketiga bisa bertahan tanpa adanya matahari gitu. Bisa nggak dijelaskan secara lebih masuk akal begitu ya Pak ya? Karena menurut saya ini waktu akal, habis. Silakan. Bang. Waktu habis ya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana matahari diciptakan hari keempat sedangkan tumbuhan sudah diciptakan lebih dahulu? Bagaimana proses fotosintetis terjadi tanpa sinar matahari? Itu mungkin yang saya rangkum pertanyaan dari Bang Ali Said. Oke, Pak Wahyu, silakan menjawab pertanyaan ini. Waktu Anda 5 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, baik Bang Farhan, terima kasih Bang Ali, pertanyaannya detail ya. Tentunya kami juga akan menjawab ya, bahwa proses fotosintetis itu adalah cara manusia untuk mempelajari ya. Itu adalah sains, itu adalah ilmu pengetahuan manusia menemukan yang dinamakan fotosintesis, bagaimana tumbuhan itu hidup ya. Tetapi Allah yang kita sembah itu Allah yang maha tahu, sumber dari segala kehidupan. Oleh karena itu, ketika tumbuhan diciptakan ya melalui firman-Nya, jadilah tumbuhan ya, maka tumbuhan itu jadi. Kemudian manusia menggunakan akal pikirannya menganalisa bagaimana bisa hidup ya, karena sumber terang itu sudah ada ya, sumber kehidupan itu sudah ada. Disitulah manusia kemudian mengurai berdasarkan ilmu pengetahuan yang disebut fotosintetis. Artinya bahwa yang diciptakan Tuhan itu adalah sesuatu yang rasional bagi manusia, karena apa yang ada itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Jadi fotosintetis itu adalah ilmu pengetahuan manusia untuk mengenal bagaimana kedahsyatan Tuhan, Almighty-nya Tuhan menciptakan bumi ini. Terutama juga bagaimana antariksa itu tidak berbenturan. Itu ilmu pengetahuan manusia untuk mengenali bagaimana sakrawala kita itu tidak berbenturan. Tentunya berbicara tentang kemudian ditemukan ilmu gravitasi. Ya, kemudian bagaimana gunung-gunung juga ada kan gitu. Tentunya itu juga ilmu pengetahuan yang memang manusia diberikan pikiran untuk mengetahui betapa besar dan luar biasanya Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan Yahweh yang kita sembah. Jadi Bang Ali, ilmu pengetahuan itu mengikuti ya apa yang sudah Tuhan adakan. Ya, itulah bukti bahwa manusia dikasih pikiran untuk meneliti bahwa apa yang diciptakan Tuhan itu memang real dan nyata dan bisa diterjemahkan secara ilmu pengetahuan. Ya, makanya di dalam penciptaan Tuhan, Dia adalah Tuhan yang Almighty, tahu sumber-sumber apa yang bisa menghidupi binatang, tumbuhan dan air, binatang di bawah air, bagaimana binatang di bawah air itu bisa hidup. Itulah Almighty-nya Tuhan, kemudian manusia menggunakan pikirannya, kecerdasannya untuk menggali bahwa segala sesuatu yang hidup itu bisa dinalar dengan baik karena memang Tuhan itu sudah menyediakan dan real adanya. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Masih ada 1 menit 40 detik, masih mau digunakan? Cukup. Oke, cukup. Terima kasih Pak Wahyu jawabannya. Masing-masing pihak bertanya sudah 3 kali, masing-masing pertanyaan ya. Oke, masih ada 2 kali saling bertanya. Kembali saat ini giliran Pak Wahyu untuk bertanya, lebih mengeksplor tentang topik alam semesta ini, penciptaan menurut Bible dan Al-Quran. Silakan Pak Wahyu, waktu Anda 1 menit untuk kembali bertanya kepada Bang Ali Said. Waktu akan mulai berjalan ketika Pak Wahyu mulai berbicara. Silakan. Baik Bang Farhan, tentunya sejak awal dari pembukaan bahwa kami menggunakan data yaitu Alkitab, Perjanjian Lama yang jelas tertulis bagaimana manusia itu diciptakan, alam itu diciptakan, dan manusia diciptakan. Oleh karena itu tadi saya katakan sumber mana yang Anda ambil? Karena di situ berbicara juga Adam. Sedangkan di dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 7,
ya, kalau kita merujuk pada kebenaran yang hakiki, pada sejarah, pada sesuatu yang sudah usianya lebih tua, di situ jelas dikatakan, ketika itulah Tuhan, di ayat 7 ya, Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup. Oke, Pak Wahyu, waktu habis. Itu menjadi makhluk hidup. Ya, terganggu Pertanyaannya belum ada, Bang Farhan. Pertanyaannya belum ada ya, kepanjangan Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu, saya kasih 30 detik untuk bertanya. Untuk lebih memperjelas. Ya, pertanyaannya, ada perbedaan penciptaan manusia di dalam Alkitab, yang sumber yang lebih tua itu bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah, bukan dari lumpur. Oleh karena itu saya ingin merujuk ya kejujuran dalam Bang Ali menjelaskan kenapa Adam yang sama proses penciptaannya berbeda. Terima kasih. Oke, saya harap sudah dimengerti oleh Bang Ali Said. Pertanyaan dari Pak Wahyu, bagaimana penciptaan kalau di Bible dari debu tanah dan di Al-Quran dari lumpur hitam ya. Waktu 5 menit akan mulai berjalan ketika Bang Ali Said mulai berbicara. Silakan. Ya, baik. Jadi begini ya, Pak Wahyu ya. Kalau kita berbicara sejarah, kita tidak bisa hanya mengambil kebenaran dari kitab yang tertulis. Karena bukti tulisan tanpa bukti arkeologi, tanpa bukti saksi, itu tidak bisa dianggap kebenaran di dalam historical sejarah ya, dalam penelitian sejarah. Nah, kalau kita merunut kepada Adam gitu ya, pada Adam, tidak ada saksi yang melihat bagaimana Adam diciptakan. Kemudian bukti bahwa ada tanah liatnya, ada debunya pun tidak ada begitu. Tidak kita temukan gitu. Karena saat ini belum ada yang bisa membuat daging dari debu gitu ataupun dari tanah liat gitu. Jadi secara jika Pak Wahyu menganggap bahwa kitab yang tertua ini lebih benar daripada kitab yang lebih muda, saya rasa itu penilaian yang tidak objektif, itu terlalu subjektif gitu. Kenapa? Karena dua-duanya masih belum jelas di dalam hal pembuktian gitu. Nah, tapi di Al-Quran, walaupun misalnya mengenai Adam belum ditemukan bukti bahwa benar itu manusia dari tanah, tapi di ayat-ayat yang lain sudah terbukti. Jadi makanya menurut kami yang Muslim ini, semua kebenaran itu ada di dalam Al-Quran, tapi ada beberapa ayat yang belum bisa dijangkau oleh manusia pada saat ini, terutama pada penciptaan Adam tadi. Nah, suatu saat, jika memang ilmu pengetahuan ini sudah berkembang, gitu ya, sudah berkembang, bisa jadi nanti akan terbukti bahwa manusia itu benar-benar dari tanah liat. Nah, karena penelitiannya saat ini belum ada sampai ke sana, gitu, yang ada itu baru teori evolusi yang di mana manusia itu dari monyet, gitu kan, ya itu tentu kita buang, gitu. Kita tunggu aja masa berikutnya, begitu. Tapi untuk ayat-ayat yang lain sudah terbukti oleh ilmu pengetahuan bahwa Al-Quran itu benar. Jadi karena ada beberapa ayat, ya, yang benar dari sisi ilmu pengetahuan, tidak bertentangan, tidak seperti yang saya tanyakan tadi ya, mengenai tumbuhan bisa bertahan selama bertahun-tahun tanpa matahari, itu masih belum bisa dibuktikan itu Pak Wahyu. Tapi kalau Al-Quran belum ada yang bisa dibantah begitu dari ayat yang di dalamnya. Nah, maka saya mengambil kesimpulan bahwa lebih benar Al-Quran daripada kitab yang sebelumnya yang menuliskan cerita tentang Adam. Kenapa demikian? Karena kitab sebelumnya rata-rata proses penciptaannya itu belum ada yang bisa terbukti secara pengetahuan begitu. Tapi Al-Quran sudah ada yang terbukti. Nah, mengenai Adam itu kenapa masih ada perbedaannya, belum ditemukan buktinya, itu saja. Tapi kalau kita mau objektif ya, Al-Quran sudah lebih banyak benar. Berarti Al-Quran yang benar, bukan kitab yang terdahulu. Itu Bang Farhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu masih 2 menit sebenarnya, tapi sudah dicukupkan. Kayaknya narasumber pada irit bicara ini ya. Waktunya kalau saya jadi narasumber, waktu saya sampai kurang-kurang untuk menjelaskan ini. Oke, jawaban tadi yaitu adalah bahwa pernah terjadi pembuktian dari Al-Quran Al-Karim. Jadi apa yang sudah pernah terbuktikan berarti secara komprehensif pernah menjadi sebagai kebenaran. Terima kasih kepada para narasumber. Pertanyaan keempat dari Pak Wahyu tadi sudah dijawab sama Bang Ali Said. Sekarang pertanyaan keempat kepada Pak Wahyu yang akan dilakukan oleh Bang Ali Said. Silakan Bang Ali Said, pertanyaan Anda keempat kepada Pak Wahyu. Waktu akan berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Bang Moderator, Bang Farhan ya. Jadi pertanyaan saya masih sama ya Bang ya. Pak Wahyu itu memang belum detail menceritakan semuanya begitu.
Kebanyakan ia tadi menjelaskan hanya mengenai hakikat bahwa penciptaan itu adalah dari Tuhan. Kalau itu Al-Quran saja sudah jelas menjelaskannya gitu ya. Kemudian mengenai apalah takilun ya, apakah kamu tidak berpikir gitu ya. Kalau bisa Pak Wahyu juga jangan menyebutkan saja, menjelaskan saja, tampilkan juga ayatnya. Ada nggak di Bible itu menyuruh berpikir gitu. Biar kami melihatnya gitu ya. Pertanyaan saya adalah, ya kalau tadi tentang itu, tentang cakrawala sudah, tentang tumbuhan sudah, begitu. Bagaimana proses makhluk pertama kali di bumi itu ada di dalam versi Alkitab? Gitu. Karena kan ini bumi aja dulu ini. Makhluk pertama muncul itu seperti apa di Alkitab? Gitu. Saya ingin tahu itu. Oke, waktunya habis, Bang Ali Said. Mohon maaf. Tadi jadi bagaimana makhluk pertama kali di bumi dihuni ya? Pertanyaannya ya. Jelaskan secara ayat Bible-nya. Oke, Pak Wahyu. Pertanyaan Waktu Anda 5 menit untuk menjawab pertanyaan keempat dari Bang Ali Said. Waktu Anda 5 menit. Baik. Waktu akan mulai berjalan ketika Pak Wahyu mulai berbicara. Silakan Pak Wahyu. Ya, kalau berbicara makhluk yang ada di bumi, jelas di dalam Kejadian ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, sebentar ya. Berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi binatang itu sudah Tuhan ciptakan untuk keperluan manusia, ya. Terus kemudian di ayat 29 berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ya. Dan di ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Jadi memang Allah sudah menyediakan apa yang menjadi keperluan manusia itu. Bumi diciptakan dengan segala isinya, dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian untuk manusia seperti apa? Di situ juga dijelaskan bahwa untuk berkuasa atas binatang-binatang yang di dalam laut dan di udara dan juga di darat. Jelas makhluk-makhluk itu Tuhan sudah ciptakan, ya. Di ayat 25 jelas juga dikatakan, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi ini. Allah melihatnya bahwa semuanya itu baik. Jadi semua binatang itu sudah Tuhan ciptakan ketika bumi dan langit itu diciptakan. Kemudian di situ diletakkan di bumi juga disediakan makanan untuk manusia, tumbuh-tumbuhan untuk manusia. Jadi makhluk yang diciptakan itu semua disediakan, sudah tersedia disediakan oleh Tuhan untuk kebutuhan manusia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kemudian berbicara bagaimana Tuhan itu berkarya kepada manusia itu, maka di situ jelas berkuasalah atas binatang di laut, di udara, dan di bumi. Intinya adalah untuk keperluan manusia, di mana Allah adalah sumber penyedia. Ketika dia menciptakan, pasti dia menyediakan apa yang menjadi keperluannya. Itu Bang Farhan yang bisa jawab. Jadi makhluk-makhluk itu sudah Tuhan ciptakan ketika bumi itu ada dan kemudian diletakkan di dalam bumi itu. Terima kasih Bang Farhan. Masih ada 2 menit 14 detik, mau dimanfaatkan? Apalagi ya? Kayaknya cukup dulu sih, Bang. Cukup ya? Oke, cukup, terima kasih Pak Wahyu. Biar interaksi jawabannya dengan teman-teman lain lebih banyak. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Jawabannya pertanyaan keempat dari Bang Ali Said. Oke, kembali saya ingatkan bagi para partisipan boleh mulai raise nanti ketika closing statement ya, untuk mulai berdiskusi dengan narasumber dari pihak Kristen maupun dari pihak Islam. Oke, Pak Wahyu, ini adalah kesempatan Anda untuk lebih mengorek lebih dalam amunisi-amunisi Anda untuk ofensif kepada Bang Ali Said, karena ini adalah kesempatan pertanyaan terakhir. Waktu Anda 1 menit, silakan. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik Bang Ali, ya tentunya kalau kita berbicara seperti apa sih
kita menggunakan akal ya, di dalam Amsal itu jelas ya dikatakan pengetahuan ya, hikmat tinggal bersama takut akan Tuhan awal mula dari pengetahuan ya. Makanya pengetahuan itu yang kemudian kita menguak rahasia-rahasia kebenar-kebenaran dari Tuhan ya. Jadi Bang Ali, tadi saya jelas menegaskan, karena di situ jelas sekali ada perbedaan penciptaan. Makanya saya kembali kepada fakta sejarah, fakta bukti tertua, ya, untuk kan sudah mengenali saya secara juga, baik. Bang Ali Said, Ya, Bang Ali Said, jangan dipotong. Jangan dipotong, nggak boleh memotong. Kartu kuning pertama untuk Bang Ali Said karena tidak boleh memotong waktu berbicara. Waktu saya tambahkan untuk Pak Wahyu 15 detik, jadi sekarang waktu Anda kembali ke 40 detik. Silakan Pak Wahyu. Ya, siap. Terus kemudian bukti-bukti apa bahwa Tuhan itu nyata ya, bukan hanya bukti secara iman Bang Ali ya, karena memang di Taman Eden di mana Adam dan Hawa diletakkan itu terbukti ada berdasarkan penelitian. Karena apa? Di situ dibatasi ya, ada sungai Tigris, ada sungai Efrat ya, ada sungai Pisau dan Gihon. Itu di Kejadian 2 ayat 10. Itu letaknya di mana? Di sekitar Irak sana ya. Lebih jelasnya ada kok ayatnya itu. Jadi memang Tuhan itu real, nyata menciptakan manusia, menciptakan apa yang ada di dunia itu real. Dengan apa? Bukti. Disebutkan di dalam Alkitab yang sangat tua sekali, usianya ribuan tahun itu, di situ dibatasi ada sungai Tigris, Efrat, Gihon, dan Pisau. Jadi itulah bukti bahwa di dalam kebenaran Alkitab Pak Wahyu, itu waktu ada. Anda habis. Ya, waktu Anda habis. Oke, buktinya adalah di bumi ada sungai Tigris dan sungai Efrat sebagai tempat Eden untuk menciptakan Adam. Gitu ya Pak, saya rangkum ya Pak, konteksnya ya Pak Wahyu. Silakan. Betul. Untuk Bang Ali Said untuk menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu. Waktu Anda 5 menit, ini adalah kesempatan Anda untuk menjawab selama 5 menit. Waktu berjalan ketika Bang Said mulai berbicara. Silakan. Kalau boleh diperjelas tadi pertanyaannya seperti apa tadi Bang Farhan? Boleh saya kasih 15 detik Pak Wahyu untuk lebih di Ya, pertanyaannya sama ya. Apakah Adam itu berada di mana ya? Buktikan kalau memang itu sesuai sains ya. Al-Qur'an yang menurut Anda paling benar itu sesuai sains, karena di Alkitab sudah jelas, Bang. Kalau boleh saya rangkum bahwa apakah Adam diciptakan di bumi atau di surga, atau bagaimana proses secara saintifiknya bisa dijelaskan. Silakan Bang Ali Said, waktu Anda 5 menit. Silakan. Iya, baik ya. Jadi sebelum saya jawab mengenai bukti sejarah Sungai Tigris tadi begitu, itu belum bisa disebut dengan bukti sejarah. Ya. Kenapa? Kita tidak tahu proses penamaan Sungai Tigris dan Efrat itu seperti apa pada masa dahulu kala. Itu belum ada penelitiannya. Begitu. Bisa saja mana-mana sungai dikasih nama Tigris atau segala macam, kecuali tadi Pak Wahyu menerangkan bagaimana proses sungai tersebut dinamakan gitu. Jadi menurut saya itu belum bukti sejarah. Nah, yang kedua mengenai pertanyaannya, ya bagaimana penciptaan Adam itu secara sains, di mana, di surga atau di neraka? Satu-satu saya jawab dulu ya, atau di bumi begitu. Kalau di Islam ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa Adam itu berada di surga Allah, tidak di bumi. Ya. Tapi pendapat ini juga ada bantahan dari ulama lain bahwa dengan alasan-alasan tertentu. Pertama, surga yang benar itu hanya ada pada hari akhir. Kemudian tidak mungkin bisa dimasuki iblis, sementara pada waktu Adam memakan buah kuldi itu ya dimasuki iblis gitu. Nah, dengan alasan ini ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa surga itu di bumi begitu ya. Tapi saya keduanya masih belum saya terima. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pembuktian secara sains mengenai Adam itu belum ada yang meneliti. Saya belum temukan sumbernya. Saya belum temukan pengetahuan mengenai itu secara sains, jadi saya tidak bisa menyebutkannya. Tapi saya bilang mungkin pengetahuan di masa depan akan bisa membuktikannya, karena beberapa ayat Al-Quran sudah terbukti. Makanya tegas dari Al-Quran tersebut mengatakan bahwa berpikirlah. Nah, jadi kalau ditanya apa buktinya kalau misalnya surga Adam itu ada di sini,
di dunia begitu. Kemudian apa buktinya secara sains? Ya saya sudah terangkan sebelumnya, untuk Adam belum ada yang meneliti. Kalaupun ada, mungkin itu penelitian kitabiah, bukan penelitian sains. Ya, jadi itu jawaban saya yang Bang Farhan ya. Waktu masih ada 2 menit 21 detik, mau dimanfaatkan? Kira-kira begini ya. Sebenarnya saya masih bingung gitu dengan paparan dari Pak Wahyu Ilahi ini gitu ya. Karena tidak ada sedikit pun kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Kalau dibawa ke filsafat, apa paparannya Pak Wahyu Ilahi ini lebih mirip dengan aksiologi begitu, filsafat moral, bukan epistemologi begitu, bukan tentang ilmu. Nah, kenapa demikian ya? Karena yang dipaparkan itu, jawaban saya mengenai tumbuhan bisa bertahan lama saja saya belum terima, belum dapat secara pasti gitu ya. Nah, kalau tadi dikatakan misalnya Alkitabiah itu tidak berdasarkan hanya imanen saja begitu, ya justru penjelasannya Pak Wahyu Ilahi ini lebih runut mengarah kepada iman saja begitu. Karena apa? Karena belum ada bukti mengenai sainsnya dari tadi saya dengar. Kemudian mengenai makhluk pertama yang diciptakan tadi kan, yang muncul tadi. Di dalam ilmu sains itu makhluk semuanya berasal dari mikroba yang berasal dari air. Sementara Pak Wahyu mengatakan ada Pak, di Al-Quran pun juga bilang sudah ada begitu. Maksudnya begini loh, bagaimana paparan Bapak tadi bisa menjelaskannya secara pengetahuan kita sekarang gitu. Kenapa? Pengetahuan sudah berkembang Pak, bukan ilmu zaman dulu lagi sekarang yang dipakai orang. Gitu. Masa sampai sekarang justru masih percaya ikan dengan duluan teknologi yang sekarang, gitu. Bang Ali, dengan teknologi yang sekarang kita bisa melihat bahwa benar nggak penemuan-penemuan itu sesuai dengan usianya, ya kebenarannya, kejadiannya benar atau tidak. Justru ilmu pengetahuan sekarang itu menegaskan kejadian historikal yang dulu itu nyata, kan gitu. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kejadian yang ribuan tahun itu bisa diketahui bahwa itu ada kehidupan, itu ada proses bagaimana pertanggungjawaban Tuhan bahwa Tuhan itu adalah nyata karena memang ada yang kita ketahui kan cuma Pak ada kehidupannya, benar atau tidaknya kan tidak terbukti begitu. Kalau misalnya saya meninggalkan catatan sekarang, saya buat ditemukan nanti beribu-ribu tahun yang akan datang gitu. Bisa-bisa orang percaya itu dari Tuhan gitu. Itu kan untuk membuktikan itu harus ada uji lain. Ya, itulah bukti historikal bahwa kehidupan di situ ada. Contohnya tentang raja-raja yang ada di bangsa Israel. Itu ada kan begitu. Ya, cuma bukti pustaka kan, Pak? Di dalam. Ya. Ya itu kehidupan kan? Memang ada karena bukti peninggalan masih ada. Itulah hasil penelitian. Makanya ilmu pengetahuan sekarang ini justru semakin membuka wawasan kita untuk mengenali Tuhan yang Maha Pencipta itu memang telah membuat kehidupan jauh sebelum kita ada, kan begitu. Iya, itulah bukti sejarah, itulah bukti saintis ya, kan? Ya, semakin nyata, Bang Ali. Tapi nyatanya apa yang Bapak paparkan bertentangan dengan saintis semua begitu. Oh, tidak ada, karena memang itu semua ada. Manusia nih Bang, cara berpikir manusia itu sesuatu yang ada itu diteliti Bang, ya. Ya betul. Karena itu faktor manusia diteliti. Oh, seperti tadi Bapak Bang Ali katakan, oh bagaimana ini pohon kok bisa hidup nih? Ya, sedangkan matahari belum ada. Masalah fotosintesis tadi itu Pak, tidak mungkin fotosintesis terjadi tanpa matahari Pak. Kenapa? Karena yang diambil untuk fotosintesis itu adalah panasnya, bukan cahayanya, Pak. Ya, begini. Bapak cuma bilang terang loh. Tadi tidak ada bilang panas kan? Begini, ya. Jadi ya berbicara tentang kebutuhan makhluk hidup itu saat tadi jelas saya katakan itu Tuhan sudah sediakan. Tuhan Maha Tahu. Keperluan binatang untuk hidup Tuhan siapkan, makanan rumput-rumputan. Keperluan untuk manusia Tuhan sediakan. Keperluan untuk pertumbuhan pohon pun Tuhan sediakan. Dengan adanya apa? Yaitu tadi pertama Tuhan menciptakan terang, yaitu terang yang dari Tuhan. Kemudian Tuhan menciptakan cakrawala, kan begitu. Nah, jadi terang yang pertama itu bukan cakrawala. Penciptaan terang yang pertama itu bukan cakrawala. Artinya keadaan di mana Tuhan sanggup memisahkan terang, kemudian Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala itulah di mana manusia lebih bisa duluan hidup, daripada itunya Pak, daripada matahari bulan bintangnya.
Kan begitu. Kenapa? Kan tumbuhannya duluan diciptakan di hari ketiga. Nah, Ini jelas sekali ya di berfirman bagaimana tumbuhan itu bisa makan begitu sementara sumber panasnya nggak ada, makanya begini. Nggak ada, gitu. Makanya waktu masih 6 menit, silakan. Ya, makanya Tuhan ciptakan terang itu dulu ya. Terang itu berbicara terang itu ya jangan terus kemudian terang seperti senter itu jangan ya. Oke. Menurut Bapak terangnya seperti apa? Apakah terangnya mengandung panas? Terang itu di dalam ayat Alkitab ini adalah untuk keperluan bumi ini. Ya, kemudian panas. Terang itu ya berarti panas, Pak? Ya, keperluan bumi itu apakah panas ya toh kemudian Tuhan ciptakan air itu dingin membeku atau tidak. Nah, itu kan berbicara nanti sains yang akan membuktikan. Contohnya Pak Wahyu tanya lagi, apakah nanti di situ airnya itu dingin atau panas? Ya toh? Ya tentunya itu perlu sains karena di kutub utara itu dingin, ya membeku airnya. Bagaimana dengan di Indonesia? Bagaimana dengan di Afrika? Nah, inilah sains manusia untuk mengetahui rahasia Allah itu dengan pikiran. Ya, betul. Tapi Allah sumber penyedia, Allah sebagai sumber penyedia itu Allah sudah siapkan semua. Kemudian akal budi manusia itu meneliti kenapa di sana kutub utara itu dingin. Karena memang perputaran bumi seperti ini sehingga sinar matahari tidak terlalu tembus kepada mereka sehingga air di sana cuacanya menjadi dingin. Itulah Tuhan berikan hikmat akal budi pada manusia. Tetapi semuanya itu sudah ada keperluan manusia, keperluan dunia ini Tuhan sedianya. Karena apa? Dia Almighty, Dia Maha Kuasa. Wah, kalau itu sudah kemudian tahu saya, Pak. meneliti, menemukan sains Allah itu yang menciptakan semuanya. Cuman begini, Pak, prosesnya itu kata Bapak harus diketahui oleh secara pengetahuan. Ya, saya sepakat dengan itu. Namun setelah diketahui oleh pengetahuan malah bertentangan dengan yang Bapak paparkan begitu. Bapak tadi berani bilang terang itu panas gitu. Sementara di Alkitab saja tidak jelas. Saya tidak terang itu tidak membentukkan panas dingin suam-suam itu tidak. Makanya tadi saya katakan. Kalau tidak ada panas dinginnya bagaimana tumbuhan bisa bertahan? Ya, karena itulah Almighty-nya Tuhan, Bang Said. Almighty-nya Tuhan. Tuhan tahu keperluan binatang. Tuhan tahu. Makanya terang. Ya, berarti kembali makanya ke iman, tadi dikatakan terang itu adalah keadaan. Ya, keadaan di mana keperluan yang ada yang Tuhan ciptakan itu bisa hidup. Ya, kemudian Allah menciptakan cakrawala. Nah, kemudian cakrawala itulah yang nanti menghidupi semua yang ada di bumi ini kan gitu. Kesinambungan dari keperluan kehidupan di bumi ini ada cakrawala ya di mana manusia bisa hidup, di mana planet dan macam-macam. Hal yang membuat tumbuhan itu hidup, makhluk-makhluk itu hidup malah diciptakan di masa yang bertahun-tahun lagi begitu. Apakah hidup mereka pada saat itu? Karena Bapak tadi mengatakan hari itu bukan apa Pak ya, bukan satu hari ya Pak ya. Hari itu bukan berbicara masa yang seperti sekarang ya. Hari itu berbicara 24 jam. Tapi berbicara waktu atau masa atau periode ya. Periode kita hari Tuhan berbeda dengan hari manusia. Itu ada ayatnya nggak di Alkitab Bang? Kalau di Al-Quran ada Bang. Satu hari di Allah itu sama dengan 1000 tahun di bumi Bang. Kalau di sini di Bapak ada nggak ayatnya kira-kira? Kalau tentang 1000 tahun itu ya, tetapi di Kejadian 1 ayat 1-2 itu ada di Keluaran 20 ayat 11 itu ada Pak. Ya, berbicara hari itu adalah waktu, bukan hari secara ini, adalah waktu atau masa yang dimiliki oleh Tuhan. Berkata Yom, bahasa aslinya adalah Yom, itu bukan berbicara hari seperti 24 jam, itu berbicara Kejadian 2 ayat 4 Bang, sorry tadi saya salah baca. Kejadian 2 ayat 4, Kejadian 5 ayat 1, Kejadian 29 ayat 7 itu jelas ada. Ya. Itu yang jelas di ayat-ayat kita jelas sekali tentang waktu yang dimiliki oleh Tuhan. Makanya waktu Tuhan bukanlah waktu manusia kan gitu. Makanya di sini Yom berarti hari, bukan berarti hari, tetapi itu lebih kepada waktu Tuhan. Ya, periode Tuhan. Apa ada kata Yom di apa Pak? Di Alkitab Pak? Ya. Yom itu bahasa aslinya Bang, bahasa sananya. Oke. Ya, jadi begini, jika Bapak Indonesia bilang dikenal menjadi hari, Bang. Nah, jika Bapak bilang Alkitab itu detail mengenai penciptaan, saya masih belum bisa sepakat ya, Pak ya.
karena Enggak apa-apa. penjelasan Bapak Diskusi kan. itu masih bertentangan semua dengan ilmu pengetahuan, Pak. Saya jujur saja begitu. Apalagi mengenai hewan merayap itu ya, itu sangat bertentangan sekali itu gitu. Karena begini, setelah bumi itu terbentuk, itu yang muncul duluan itu secara geologi adalah air. Jadi hasil dari pembekuan bumi itu menguap menjadi awan, awannya turun mengalir menjadi sungai, menjadi laut. Nah, dari genangan-genangan air ini muncul mikroba atau zooplankton, fitoplankton tadi. Nah, dari sini mulai berkembang kehidupan seperti yang dibilang Al-Qur'an ya. Ya, itu teori, Bang. Itu teori. Saya juga bicara Quran, Bang ya. Saya bicara Quran nih, Bang ya. Ya. Nah, Ya, dalam teori, An-Nazi'at 31 ada itu, Bang. Dari dirinya dipancarkannya mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Berarti ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, Bang. Itu di An-Nazi'at ayat 31 ya. Sementara di Alkitab bertentangan semua, Bang. Gimana itu, Bang? Enggak ada ya. Jelas bahwa bumi ya, penciptaan pertama bumi itu kosong, bentuk bulat gulita kan itu. Lalu Tuhan berfirman jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terus kemudian di bawahnya itu jelas kehidupan dibentuk ya. Makanya di masa Tuhan, masa penciptaan tempat itu di Kejadian 1, 2, dan 3. Terima kasih kan gitu. para Iwan Villa. Mohon maaf, lebih seru sebenarnya. Saya pengen lanjutkan tapi terbatas durasi ya, waktu ya. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi kita karena partisipan tidak ada yang ini ya, tidak ada yang bertanya. Tapi nanti kita lihat ketika closing statement karena waktu ini ya. Dan ini tadi terjadi kesalahan di Zoom-nya. Jadi Zoom-nya itu ternyata terpassword tanpa diketahui passwordnya apa, karena hostnya malah belum masuk lagi. Jadi ini ada kesalahan. Saya diprotes. Ada 7 Bang, itu ada 7 partisipan tuh siapa Bang? Iya, iya ada 7. Biasanya sampai 30-40 di sini. Nah, saya aja di WA saya ada sekitar 8 atau 9 orang ini protes. Mana ini passwordnya? Ternyata terpassword dengan otomatis dan saya nggak tahu passwordnya apa karena hostnya lagi keluar ya, jadi mohon maaf para Iwan Villa. Belum di Mbak Dita segala tadi nanya juga tadi di grup ya, pada nanya passwordnya. Oke, terima kasih sesi beta sudah kita lalui. Sesi ketiga kita menuju ke sesi 4 yaitu sesi closing statement. Tapi sebelum itu kembali saya ingatkan kepada para Iwan Villa yang ada di partisipan maupun di netizen di live chat. Kalau jika Anda ingin menjadi narasumber di ISDN, silakan Anda hubungi call center kami, atau kalian bisa masuk ke Zoom. Ketika masuk di Zoom dan Anda bisa membawa topik diskusi dan untuk mencari lawan diskusi Anda. Kembali di ISDN adalah tempat diskusi sehat tanpa hujat. Disiarkan secara langsung oleh channel-channel yang berafiliasi yaitu ISDN Studio Channel, Farhan Faru Channel, Nyom Nyom Channel, Ngaji Metal Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Muslim Bersaudara 01 Channel, Sahabat TV Channel. Silakan bagi kalian yang belum subscribe, like, komen, silakan untuk subscribe di channel-channel yang saya sebutkan tadi. Oke, kita tiba saatnya pada sesi yang keempat yaitu closing statement. Karena tadi yang pertama mengawali adalah dari pihak Muslim yaitu Bang Ali Said untuk closing statement, opening statement. Sekarang dari Pak Wahyu untuk melakukan closing statement. Waktu Anda 5 menit Pak Wahyu. Waktu akan mulai berjalan ketika Pak Wahyu mulai berbicara. Silakan Pak Wahyu. Siap, terima kasih Bang Ali. Diskusinya luar biasa. Seorang anak muda yang mencari kebenaran yang hakiki untuk menambah keimanan ya. Tentunya saya sebagai orang yang lebih senior ya, saya tidak pernah ingin menjadikan orang beragama tetapi orang yang menemukan kebenaran. Jadi mari kita, karena ini berbicara tentang debat lintas agama atau diskusi lintas agama, pegangan kita adalah Alkitab ya atau kitab ya. Jadi kembali yuk kita merujuk kepada data-data sejarah. Ilmu pengetahuan diberikan, kecerdasan diberikan kepada kita untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan itu. Makanya di dalam Alkitab jelas, ujilah aku, ya firman yang datang kepadamu, ujilah ya. Di Mazmur juga dikatakan ujilah aku, kan begitu. Berbicara ujilah aku, menguji bagaimana Tuhan yang Maha Esa itu sanggup ya, sanggup menyediakan apa yang diciptakan itu bisa diteliti, bisa di logika nalar.
tentang yang ada, yang nyata ini. Oleh karena itu, Bang Ali, maka belajar kembali ya, bukan hanya saya juga membaca Alkitab, saya juga membaca Al-Quran, saya juga membaca kitab-kitab lain sebagai referensi pengetahuan saya. Saya juga berharap Bang Ali juga membaca Alkitab dengan detail ya, dengan detail bagaimana proses itu. Tentunya rujukannya adalah sumber ya, sejarah, fakta sejarah yang harus kita ambil. Oleh karena itu, bagaimana mungkin ya kitab yang muncul di akhir itu bisa mengoreksi kitab yang sebelumnya. Tentunya inilah yang saran saya untuk mari kita belajar. Saya tidak pernah menjadikan orang beragama, tetapi saya ingin menjadikan orang-orang yang menemukan kebenaran sesuai data sejarah, sesuai keimanan, dan sesuai ilmu pengetahuan. Demikian Bang Farhan, terima kasih waktunya untuk kita bisa berdiskusi sebagai elemen anak bangsa, supaya bangsa ini semakin maju, bangsa ini semakin bersatu, bangsa ini menjadi bangsa yang besar di Asia Tenggara ini. Indonesia tetap jaya, diskusi tanpa hujat, diskusi tanpa menghina. Marilah cari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk waktu dan undangannya Bang Farhan. Salam untuk teman-temannya. Oke, terima kasih Pak Wahyu, closing statement yang sangat mantap ya. Terima kasih kembali. Saya juga berterima kasih Pak Wahyu menjadi narasumber di Zoom kami ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekarang giliran dari pihak Muslim yaitu Bang Ali Said untuk melakukan closing statement. Bang Ali, waktu sama seperti Pak Wahyu 5 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Ali Said mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Bang Farhan. Baiklah, terima kasih juga